Sebelum dunia mengenal Manuel Neuer atau Marc-Andre ter Stegen sebagai sweeper keeper, ada nama Fabian Barthez. Sebuah nama yang terkenal ikonik, bukan hanya penampilannya yang gampang diingat dengan kepala plontosnya, melainkan juga karena aksi-aksi uniknya di lapangan. Bagi mereka yang menyaksikan kegemilangan tim nasional Prancis ketika menjuarai Piala Dunia 1998, pasti ada satu momen unik yang tak terlupakan, yakni ritual kepala plontos Barthez dicium oleh rekan setimnya Laurent Blanc. Hal itu cukup ikonik kala itu, dan memberi warna tersendiri di kompetisi terakbar tersebut. Entah ada pengaruh secara psikologis atau tidak, Barthez tampil gemilang mengawal gawang Les Bleus di Piala Dunia 98 dan Piala Eropa 2000. Dua turnamen itu menjadi ajang yang mengukir nama kiper plontos ini sebagai legenda sepak bola Prancis. Barthez seorang kiper yang dikenal atas keberaniannya keluar dari kotak penalti untuk mengkonfrontasi langsung pemain lawan yang berusaha mencetak gol. Namun, karena dulu gaya sweeper kiper belum terlalu lazim, banyak kalangan yang menganggap aksi-aksi Barthez ini hanya bagian dari keeksentrikannya saja. Lahir di La Valette, Prancis, pada 28 Juni 1971, Barthez mengawali karier di Toulouse dengan melakukan debut di divisi pertamanya terjadi pada 21 September 1991. Sebelum ia hijrah ke klub raksasa Ligue 1 Prancis pada tahun 92, yakni Olympique de Marseille di usia cukup muda, yaitu 22 tahun. Musim pertamanya di Marseille bisa dianggap cukup gemilang, karena ia sukses mengawal Marseille memenangi trofi antar klub paling bergengsi di Eropa, yaitu Liga Champions. Barthez sukses menjaga gawangnya tak kebobolan dalam final yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Marseille atas AC Milan. Hal itu menjadikannya penjaga gawang termuda yang memenangkan gelar Liga Champions hingga akhirnya rekor itu dipecahkan oleh Iker Casillas pada tahun 2000. Sayangnya, semusim kemudian Marseille dihukum turun ke Divisi 2 pada tahun 94 akibat kasus pengaturan skor. Gelar Liga yang diraih di tahun-tahun sebelumnya pun dicopot. Beruntungnya gelar Liga Champions yang mereka raih tak ikut dicopot. Meski bermain di Divisi 2 Liga Prancis, Barthez tetap bersama klub untuk musim 1994-95, meskipun banyak tawaran dari klub-klub elit Prancis. Ia berhasil membantu Marseille meraih gelar. Namun hal itu tidak membuat mereka promosi kembali ke Ligue 1 karena hukuman yang mereka terima. Barthez akhirnya memutuskan pindah ke AS Monaco pada musim panas 95. Di klub wilayah French Riviera tersebut, ia bertahan 5 tahun dan memenangi 2 gelar juara Ligue 1, yakni pada musim 1996-97 dan 1999-2000. Selama berkarir di Monaco inilah, ia menikmati tahun-tahun tersuksesnya bersama tim nasional Prancis, di mana ia menjadi salah satu pilar penting bagi kejayaan Prancis di Piala Dunia 1998 dan Euro 2000. Di Piala Dunia 98 tersebut, kiper berkepala plontos ini terkenal karena kepalanya dicium oleh bek Laurent Blanc sebelum pertandingan. Hal itu terbukti menjadi jimat keberuntungan saat aksi heroik Barthez membantu Prancis meraih trofi yang didambakan untuk pertama kalinya. Selama babak penyisihan grup, Barthez hanya kemasukan 1 gol, yakni penalti dari pemain Denmark Michael Laudrup sebelum Prancis mengamankan kemenangan 2-1 untuk melaju ke fase gugur. Kemudian di babak gugur, ia juga berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan banyak gol. Terbukti gawang Barthez hanya kebobolan 1 gol saja, di mana Davor Suker berhasil mengoyak gawangnya. Hal itu terjadi di semifinal ketika Prancis menghadapi Kroasia. Namun Lilian Thuram berhasil menebus kesalahannya dengan mencetak 2 gol untuk memastikan Prancis lolos ke final. Meskipun di final Blanc tak bermain karena skorsing,
Namun sebelum pertandingan dimulai, sang bek kembali mencium kepala pelontos sang kiper. Alhasil, Barthez berhasil menjaga gawangnya dari gempuran Ronaldo dan kawan-kawan saat Prancis membungkam Brasil dengan kemenangan 3-0. Hanya kebobolan 2 gol dalam 7 pertandingan di Piala Dunia, Barthez pun memenangkan penghargaan Yashin sebagai penjaga gawang terbaik turnamen. Selain itu, ia juga menempati posisi kedua dalam penghargaan penjaga gawang terbaik dunia IFFHS tahun itu, di belakang José Luis Chilavert. Tak sampai di situ, 2 tahun kemudian Barthez kembali menjadi andalan saat negaranya memenangkan Euro 2000. Di kompetisi itu, ia kebobolan 4 gol dalam 5 pertandingan. Namun, ia berhasil menjadikan Prancis menjadi tim yang pertama kalinya dalam 26 tahun yang memegang gelar Piala Dunia dan Euro, sebuah prestasi yang terakhir dicapai oleh Jerman Barat pada tahun 1974. Tampil gemilang di klub maupun saat membela tim nasional Prancis, lantas menarik perhatian manajer Manchester United Sir Alex Ferguson yang sedang mencari penjaga gawang bintang untuk menggantikan Peter Schmeichel yang baru saja pergi. Karena Ferguson tidak berpikir bahwa penjaga gawang musim sebelumnya Mark Bosnich adalah pengganti yang sepadan. Fergie sebenarnya menginginkan Van der Sar sebagai penggantinya, namun sang pemain sulit untuk diboyong. Lalu pilihan pun jatuh kepada kiper pelontos asal Prancis tersebut. Barthez bergabung dengan MU seharga 7,8 juta pound pada tahun 2000, tepatnya setelah Euro berakhir. Saat tiba ia menepis tekanan untuk menggantikan kiper nomor 1 MU. Schmeichel adalah kiper yang hebat dan dia bermain di sini untuk waktu yang sangat lama. Saya harus kuat tetapi saya tidak merasa gentar. Saya pernah bermain di final Piala Dunia, Euro dan final Liga Champions, dan tidak ada yang mengganggu saya, katanya. Sir Alex Ferguson jelas senang dengan pemain baru yang direkrutnya dan apa yang diyakininya sebagai solusi untuk masalah besar dalam timnya. Pria Skotlandia itu menegaskan bahwa kepribadian dan kehadiran Barthez sangat penting dalam menggantikan mantan kipernya. Di Inggris, Barthez kemudian bersatu kembali dengan rekan setim nasional Laurent Blanc yang bergabung dengan MU pada tahun 2001. Ritual mencium kepala botak pun berlanjut di klub tersebut. Hasilnya terbukti manjur dengan menghasilkan 2 gelar juara Liga Inggris pada tahun 2001 dan 2003. Karena itu pula lah ia dijuluki Le Divin Chauve, yang artinya si botak ilahi. Namun di Manchester United jugalah karir Barthez mulai diwarnai berbagai aksi eksentrik yang cenderung kontroversial. Beberapa kali ia terlibat perdebatan dengan wasit jika terkena hukuman penalti. Uniknya, Barthez sukses menghalau beberapa penalti yang lebih dulu diawali dengan protesnya. Sayang penampilan gemilangnya tidak terjaga karena Barthez sering menderita kebobolan di beberapa pertandingan penting. Seperti ketika Red Devils kalah 2-3 dari Deportivo La Coruna di Liga Champions musim 2000-2001. Atau ketika mereka disingkirkan oleh Real Madrid di ajang yang sama pada musim 2002-2003. Pertandingan melawan Real Madrid itu menjadi pertandingan terakhirnya dengan MU. Karena kesabaran Sir Alex Ferguson akhirnya habis, Barthez dicadangkan untuk 3 pertandingan terakhir musim itu, dengan Roy Carroll menggantikannya. Performa buruk Barthez pada musim 2002-2003, serta kedatangan pendatang baru dari Amerika, yakni Tim Howard pada bursa transfer musim panas 2003, membuat pemain Prancis itu menghadapi persaingan untuk mendapatkan tempat di musim 2003-2004. Ketika itu Barthez baru kembali dari tugas internasionalnya pada bulan Agustus, dan Howard dipercaya bermain selama tur pramusim di Amerika. Dengan penampilan apik sang kiper baru, membuat Ferguson memilih Howard untuk pertandingan Community Shield pada bulan Agustus 2003.
Pada akhirnya, Howard memenangkan kompetisi dengan si kepala pelontos itu untuk menjadi penjaga gawang utama MU. Hal itu membuat Barthez memutuskan untuk pulang ke Prancis guna bergabung kembali dengan Olympique Marseille. Sayang, setelah kembali ke Marseille, sederet kontroversi juga mengikutinya, di mana Barthez meludahi wasit asal Maroko yang akhirnya membuatnya mendapat hukuman larangan bermain selama 6 bulan. Hal itu hampir saja mengakhiri karirnya bersama klub yang bermarkas di Stadion Stade Velodrome tersebut. Selama kurang lebih 3 musim ia bermain di Marseille, seiring kontraknya yang juga habis pada Oktober 2006. Barthez kemudian mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola di usia yang ke-35 tahun. Karena saat itu, ia sangat ingin pindah ke Toulouse agar dekat dengan ibunya yang sakit. Namun berselang 2 bulan, ia memilih kembali bermain dan bergabung dengan Nantes. Hanya 4 bulan setelah bergabung dengan Nantes, Barthez kembali berulah di mana ia bertengkar dengan seorang penggemar yang membuat kiper bermasalah itu meninggalkan kota tersebut setelah kontraknya diakhiri oleh klub. Dan akhirnya, Nantes menjadi klub terakhir yang dibelanya. Barthez kemudian benar-benar pensiun pada tahun 2007. Terlepas dari kesalahan-kesalahan besarnya dan ejekan yang diterimanya, banyak penggemar Manchester United masih menyimpan kenangan indah tentang pemain Prancis munggil yang merepotkan para striker Liga Premier dengan permainan pikiran dan trik melewati sela kaki lawan. Dia dibeli sebagai solusi untuk suatu masalah. Barthez bisa dibilang menciptakan lebih banyak masalah daripada yang dia selesaikan. Tetapi di tengah kegilaan dan kontroversi, ada seorang kiper kelas dunia yang penuh dengan kelincahan, refleks luar biasa, dan karir yang pantas dikenang karena humor dan bakat spektakulernya.